Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Zahra dengan NIM H2010445 dari kelas 2B Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya akan menjelaskan terkait artikel yang berjudul Persepsi Guru Sekolah Dasar tentang pembelajaran online selama masa pandemi COVID-19. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah perspektif pembelajaran sekolah dasar. Pembelajaran online, pembelajaran yang dilaksanakan tanpa bertatap muka secara langsung, yang artinya dilakukan melalui media online seperti Zoom Meeting, Google Meeting, WhatsApp, LMS, dan Moodle. Permasalahan di seluruh dunia termasuk Indonesia telah mengembangkan aturan terkait pembelajaran siswa. Aturan ini dilakukan agar meminimalisir meluasnya wabah COVID-19. Salah satu aturan yaitu pembelajaran yang dilaksanakan secara online. Sekolah menerapkan pembelajaran jarak jauh, e-learning. Penerapan pembatasan skala besar oleh pemerintah telah mempengaruhi kehidupan dan pembelajaran siswa. Pembelajaran jarak jauh telah memiliki solusi yaitu menerapkan SHFA atau School from Home, yaitu pemindahan pembelajaran siswa dari sekolah ke rumah. Pembelajaran online disampaikan secara sinkron dan asinkron. Pembelajaran sinkron adalah bentuk pembelajaran melalui interaksi langsung antara guru dan murid sekaligus menggunakan formulir online. Contohnya seperti rapat. Sedangkan pembelajaran asinkron adalah bentuk pembelajaran secara tidak langsung seperti menggunakan LMS maupun Moodle. Walaupun pembelajaran online sudah memiliki solusi seperti menerapkan SFH, justru permasalahan pembelajarannya terletak pada penerapan SFH ini. Permasalahan yang terjadi saat pembelajaran online. Yang pertama, masalah biaya, internet. Yang kedua, kendala sinyal. Yang ketiga, alat elektronik. Dan yang terakhir, pemahaman materi. Permasalahan biaya. Tidak semua siswa-siswi berasal dari orang yang berkecukupan. Terlebih mahalnya paket data membuat sejumlah anak mengalami kesulitan pada masalah pembelajaran. Bagi siswa-siswi yang berada di daerah pedesaan akan sulit untuk membeli paket data. Permasalahan jaringan internet. Seringkali siswa terlambat mengumpulkan tugas yang mengakibatkan terhambatnya siswa untuk memperoleh nilai. Masalah elektronik. Bagi siswa di daerah pedesaan sulit untuk memiliki alat elektronik, terlebih mereka memiliki kendala terhadap masalah koneksi internet. Dan yang terakhir, masalah pemahaman materi. Pembelajaran secara online belum tentu siswa dapat memahami materi yang disampaikan. Terlebih banyak guru mungkin berpikir pembelajaran online kurang efektif, karena itu guru memberikan mereka tugas yang banyak. Tugas banyak dapat membuat mereka menjadi stres. Sebagai seorang guru, permasalahan sebesar apapun harus mampu mengkoordinasikan seluruh komponen pembelajaran. Guru memiliki tanggung jawab yang tidak bisa dialihkan kepada orang lain ketika mereka perlu merubah sistem pembelajaran dari tatap muka ke sistem online. Guru harus tanggap mengatasi permasalahan yang terjadi selama berlangsungnya pembelajaran online agar setiap pembelajaran yang dilakukan dapat mencapai tujuan. Permasalahan lainnya terletak pada murid yang malas belajar. Untuk siswa sekolah dasar yang mengalami malas belajar akan mengandalkan orang tuanya dalam pengerjaan tugas. Penggunaan waktu belajar yang lama dapat mengakibatkan anak sulit memahami materi yang disampaikan karena masuknya materi yang terus-menerus. Dan yang terakhir, terlalu lama di
depan alat elektronik dapat menyebabkan sakit mata, terlebih anak usia sekolah dasar. Batasan menggunakan alat elektronik hanya sekitar 2 jam. Analisis dilakukan untuk mengumpulkan data. Data dianalisis untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi. Studi kasus dilakukan agar penelitian dapat memperoleh data dari situasi fenomena. Studi ini menyelidiki dampak dari SFA bagi guru. Reliabilitas dimulai dengan alat pengumpulan data yang digunakan sebagai dasar tinjauan literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan secara 2 tahap. Yang pertama, survei. Survei terhadap 67 responden dari 5 provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan mengajukan 10 pertanyaan melalui Google Form terkait School from Home. Yang kedua, wawancara. Tujuannya agar mendapatkan data yang lebih bermakna dan dilakukan secara online. Selanjutnya, strategi pembelajaran. 1. Tujuan. 2. Langkah pembelajaran. 3. Metode. 4. Media dan waktu. 5. Penilaian. Strategi yang diterapkan oleh guru dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran. Perubahan waktu mengajar berdampak pada perubahan tujuan pembelajaran. Karena itu, guru harus lebih kreatif dalam membuat metode pembelajaran. Dukungan terhadap guru selama pembelajaran online. Dukungan dapat berasal dari pihak pemerintah, lembaga pendidikan, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Motivasi guru. Implementasi SFH atau School from Home mengalami pasang surut motivasi guru terkait dengan kondisi yang berubah selama masa pandemi. Perubahan lingkungan pada masa pandemi bukan hanya merubah gaya hidup, tetapi juga merubah semangat tinggi masyarakat untuk melakukan aktivitas yang berkaitan dengan pembelajaran. 3 hal yang dapat mempengaruhi motivasi guru selama School from Home. Yang pertama, semangat guru. Kedua, semangat guru dalam pembelajaran online. Ketiga, tugas dan kewajiban mereka sebagai seorang guru. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dari persepsi guru sekolah dasar tentang pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 adalah bahwa pembelajaran online sangat mempengaruhi perubahan sistem pembelajaran yang ada. Pemberlakuan metode dan aturan yang ada dapat merubah tujuan dari pembelajaran. Guru dan orang tua murid harus bekerja sama dalam proses pembelajaran siswa. Sekolah memainkan peran penting dalam menentukan dan menerapkan kebijakan yang tepat selama School from Home. Kepala sekolah menyediakan data untuk mendukung proses pembelajaran. Perubahan telah diperlukan untuk strategi pembelajaran, kesiapan teknologi untuk pembelajaran online, dan memberikan dukungan motivasi kepada setiap yang berkepentingan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.